Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesempatan kali ini saya ini dapat kiriman dinamo. Jadi kata si pemilik, waktu dibawa ke tukang servis, kipasnya harus ganti dinamo, dan ini kipas dinamo bekasnya diberikan ke saya ya. Saya disuruh mengecek apakah sebetulnya rusak atau tidak. Untuk putarannya masih ringan. Kita akan coba cek menggunakan multi tester. Nah, yang hitam ini biasanya kabel ke listrik ya, dan yang biru, merah, putih ini kabel speed. Ini biasanya kipas-kipas universal atau kipas yang sering kita sebut kipas angin Cina ya. Kita arahkan ke 1K atau 10K untuk multi testernya. Kita coba cek. Ini masih bagus ya. Tuh, masih terhubung. Kita coba kabel yang lainnya. Oke, ini masih bagus. Tapi kenapa si tukang servisnya harus merekomendasikan diganti dinamo, saya tidak tahu ya. Kita akan coba cek putarannya. Kita coba colokan atau kita hidupkan ya. Kita menggunakan speed yang mana ini, nomor satu kalau tidak salah ya, saya lupa. Kita coba colokan saja. Sebentar, ini jangan sampai menempel. Aduh, ini agak nempel ya. Sebentar. Ini terlepas. Ini lepas. Aduh. Oke, kita coba colokan ya kali ini. Nah, ternyata dinamonya masih mau berputar. Artinya masih normal ya. Tapi kenapa harus ganti dinamo ya? Mungkin pada saat diberikan beban baling-baling putarannya lemah. Kita akan coba cek bagian dalamnya. Karena ini kata pemilik untuk saya saja. Jadi nanti akan saya coba cek. Bila perlu nanti akan saya coba ganti bearing ya. Kita bongkar terlebih dahulu. Ya, jadi buat Anda yang mempunyai masalah dinamo putarannya lemah ataupun ingin mengganti bearing, Anda bisa cek video-video saya tanpa Anda harus datang ke tukang servis. Insya Allah Anda pasti bisa untuk menservisnya sendiri. Jangan lupa buat Anda yang baru bergabung, Anda bisa dukung channel ini dengan cara subscribe, like videonya jika Anda suka dengan video ini. Jangan lupa juga di share ya, bagikan ke teman-teman Anda. Mungkin banyak teman-teman atau saudara kita yang membutuhkan ilmu-ilmu yang ya walaupun terlihat sederhana tapi sangat bermanfaat. Di sini terlihat memang nampak seperti pada gosong-gosong, tapi saya lihat di sini tidak ada dinamo yang terbakar atau putus. Ya, bagian depan pun sama, pada hitam. Ini lumayan ya, saya diberikan dinamo seperti ini. Nanti bisa kita pasang, jika saya dapat bodi kipas angin yang rusak nanti bisa saya pasang ke situ ya. Kita bersihkan saja terlebih dahulu. Jadi nanti akan saya ganti bearing saja ya, karena dia tidak menggunakan fuse. Maka agar usia dinamo ini tahan lama atau lebih panjang, kita akan ganti dengan bearing saja. Jadi nanti akan saya ganti bearing yang bagian depan saja ya, karena kipas angin itu asnya lebih condong atau lebih panjang bagian depan. Jadi nanti atau sering sekali saya juga mengganti hanya satu, yaitu bagian depan saja. Di sini saya menggunakan bearing 608
Anda bisa membelinya di link deskripsi ya, di bawah sudah saya sediakan untuk link pembeliannya. Dan ini saya sediakan pipa paralon 3/4 yang sudah saya berikan kawat atau bendrat. Ini nanti untuk dudukannya, dan sudah terbukti sudah pas dan tahan lama ya, karena saya sering sekali menggunakan trik ini. Untuk langkah awal kita buka saja untuk rumah busing ya. Jadi buat Anda yang masih ragu untuk menggunakan pipa, saya pastikan ini awet ya, karena saya sudah sering menggunakan trik ini pada pelanggan-pelanggan saya, dan alhamdulillah tidak ada yang terbakar ataupun meleleh ya. Nah, jika ada yang berkomentar kenapa saya tidak menggunakan press saja ya, karena memang saya juga belum memilikinya, dan jika kita menggunakan press secara otomatis saya tidak bisa memberikan atau membagikan ilmu kepada Anda, karena ini saya memberikan ilmu hanya untuk orang-orang awam atau bukan yang tukang servis ya, jadi bisa mengerjakannya. Kalau tukang servis mungkin silahkan Anda bisa membeli mold bearingnya atau press bearingnya dengan harga yang lumayan ya, di antara 2,5 sampai 300 ribuan. Oke, sebelumnya kita coba ukur terlebih dahulu untuk celahnya ya. Nah, ini sudah pas ya, dia tidak terlalu jauh untuk jaraknya, artinya tidak perlu kita tambahkan ring atau kita kurangin ringnya lagi. Nah, kita pasang lagi seperti ini, lalu kita persiapkan lem ya, kita melakukan pengeleman. Di sini saya menggunakan lem Aliki. Biasanya saya menggunakan lem Dexton ya, karena berhubung waktu itu kehabisan, akhirnya saya mencoba membeli lem ini, dan ini cukup banyak sekali isinya, jadi sampai sekarang belum habis. Untuk kekurangan lem ini yaitu untuk pengeringannya sangat lama, membutuhkan hampir 30 menit ya. Jika menggunakan lem Dexton ya 10 menit pun dia sudah mau mengering. Jadi saya sarankan jika Anda ingin mencobanya, silahkan Anda membeli lem Dexton saja. Tentunya mudah didapat juga, dan juga harganya sangat murah ya dibandingkan lem ini. Kita berikan lem sekeliling pipa ini, kalau bisa agak banyak sehingga si kawatnya tadi tertutup. Nah, jika sudah seperti ini, nah lihat ya, dia belum mengering dengan sempurna, artinya kita masih bisa untuk mencari titik tengahnya atau titik senternya, masih ada kesempatan ya. Begitu pula dengan lem Dexton, kita juga masih bisa untuk mencari titik tengahnya. Jika sudah, tinggal kita masukkan saja seperti ini. Oke, jika sudah tinggal kita pasangkan kembali bautnya. Ini seharusnya gearboxnya kita lepas supaya lebih mudah untuk memasangnya ya, tidak mengganggu dalam proses pemasangan. Kita lepas terlebih dahulu untuk gearboxnya. Oke, tinggal kita pasang bautnya. Ya, sekali lagi saya mohon dukungannya untuk Anda yang baru bergabung, untuk subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi ya membuat konten-konten berikutnya. Dan tentunya di share saja, share sebanyak-banyaknya, bagikan trik ini ke teman-teman Anda, saudara-saudara Anda, agar tidak lagi servis di tukang servis yang belum profesional, Anda pun bisa servis sendiri. Oke, ini belum begitu presisi. Nah, ini sudah mulai enteng ya. Oke, putarannya sudah enteng. Nah, jika sudah enteng seperti ini, kita bisa diamkan. Akan tetapi lebih bagus lagi kita posisikan berdiri ya. Jika yang kita berikan bagian depan, berarti seperti ini. Jika kita yang belakang, maka sebaliknya untuk menaruhnya ya. Nah, seperti ini. Nah, kita tunggu hingga lem ini mengering. Nah, setelah hampir 30 menit ya, 30 menit kita coba cek ya, putarannya sudah ringan. Mudah-mudahan ini langsung jadi presisi. Jadi untuk dinamo kipas seperti ini, dia tidak menggunakan fuse, dan tentunya sangat rawan sekali jika penggunaan kita terlalu
over atau tidak memperhatikan kipas angin ya. Kita coba cek putarannya. Nah, lihat ya, dia ringan, artinya saya pastikan posisinya sudah presisi. Nah, untuk tahap terakhir yaitu kita wajib untuk mengelem atau apa namanya, si bearing tadi tidak boleh bergerak ya. Ini kita kunci saja langsung untuk kawat-kawatnya. Nah, kita coba lepas. Nah, ini belum mau menempel di as ya si bearingnya, karena memang belum kita rekatkan. Nah, ini kalau menempel seperti ini bisa kita dorong saja lewat belakang. Nah, ini sudah lepas. Nah, si bearing ini dia tidak boleh posisinya bisa berubah seperti ini ya. Dia harus menempel atau merekat pada as. Triknya kita berikan lem saja sedikit, lalu kita masukkan. Nah, ini sudah keras. Dia sudah tidak mau untuk berubah. Kita berikan juga bagian atas sedikit ya. Hati-hati ini jangan sampai masuk ke dalam celah bearing, nanti menyebabkan bearing itu akan macet. Oke, sebetulnya saya sudah banyak ini ya, lihat, ini sudah saya siapkan. Ada juga untuk bagian depan sudah saya siapkan. Tapi ini saya membuat video ini supaya Anda lebih paham lagi ya untuk cara membuat atau mengganti bushing kipas angin menggunakan bearing. Oke, nanti ini akan kita skip saja karena saya memang menggantinya bagian depan saja. Jika Anda ingin mengganti bagian belakang juga, silahkan ikuti langkah-langkah seperti yang tadi. Nah, ini sudah saya pasang. Jadi bearing hanya saya pasang di bagian depan karena memang beban si as tadi lebih cenderung di bagian depan ya, karena bagian depan itu asnya lebih panjang. Nanti rencananya kipas dinamo ini akan saya coba untuk membuat kipas angin plafon ya, karena saya tidak mempunyai bodinya, saya hanya mempunyai baling-balingnya saja. Kita akan coba colokan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia sudah mau hidup dengan lancar tentunya. Kita berikan ini dulu supaya terlihat ya, isolasi. Oke, kita colokan lagi ya. Nah, belum masuk. Nah, lihat ya, putarannya pun sudah lancar. Artinya trik sederhana tapi menghasilkan atau bermanfaat ya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.